قل Kita lanjut di buletin. Tafsir surat An-Nur edisi 36, 13 Safar 1441 Hijriah, 12 Oktober 2019. An-Nur ayat 42-43. Langit dan bumi milik Allah, turunnya hujan juga kehendak Allah. Kita baru bahas penjelasan ayat secara global. Allah Ta'ala berfirman, nanti yang ini baca artinya saja dulu ya. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Alam tara annallaha yuzji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibal وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. Nah, baca artinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpulan-kumpulan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipanggilkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilaulah kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran surat An-Nur ayat 42-43. Ini tentang langit dan bumi dikuasai oleh Allah. Hujan itu prosesnya juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan tadi disebutkan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, yaitu celah-celah awan. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, hujan es, yaitu dari kumpulan-kumpulan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Sekarang kita lihat dulu penjelasan ayat secara umum. Ini dari tafsir Al-Muyassar. Baca. Penjelasan ayat 42. Dan kepunyaan Allah sejalan kerajaan langit dan bumi, dan kepadanya semua makhluk akan kembali pada hari kiamat kelak untuk dihisab dan diberi balasan. 43. Tidaklah kamu mengetahui wahai Rasulullah bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan bagian-bagiannya yang terpisah-pisah, kemudian menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka tampaklah olehmu hujan yang keluar dari celah-celahnya. Dan Allah menurunkan dari arah langit, yaitu dari awan yang tebal laksana gunung karena kebesarannya, butiran-butiran es sebesar kerikil. Dia timpakan butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia hindarkan dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilat awan itu hampir saja menghilangkan penglihatan lantaran kuatnya. Nah, lihat. Yang pertama tadi ayat 42 menjelaskan Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Langit 7 lapis, Allah yang kuasai. Bumi 7 lapis, Allah yang kuasai. Bagian bumi manapun ada daratan, ada lautan, yang menguasai siapa? Allah. Manusia enggak?
Manusia cuma numpang. Kalau punya tanah itu cuma kepemilikan sementara. Yang miliki sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki, bukan manusia yang memiliki tanah, air, tanaman. Manusia cuma numpang aja untuk memakainya sementara. Nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Manusia akan kembali pada Allah, akan diberikan balasan masing-masing. Terus dikatakan ini tentang awan. Awan itu dibuat, Allah ciptakan ini ada awan, dibuat bertumpuk-tumpuk. Nanti pada waktunya sudah dalam kondisi jenuh, makin banyak, akhirnya keluar dari celah-celah awan tadi hujan. Ini sudah hujan apa belum ya di Gunung Kidul ya? Pengen hujan apa kering terus? Hah? Kenapa sampai sekarang kok hujannya urung turun ya? Kenapa ya gue? Hah? Apa kira-kira gue? Tempat lain itu ada yang sudah hujan loh ini. Cuma di Gunung Kidul wae iki urung turun loh. Kenapa ibu-ibu? Hah? Kenapa? Banyak dosa lan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sebutkan kalau hujan itu tidak turun-turun, terjadi paceklik, terjadi kekeringan, itu dikarenakan ada satu orang berbuat curang ketika dagang. Yang punya warung biasanya ngapusi. Akhirnya Allah tidak turunkan apa? Hujan. Terus wong sugih, ada yang pelit nggak mau keluarkan zakat. Wong sugih, ya tak? Ada yang pelit nggak mau keluarkan apa? Zakat. Ada. Wongnya sugih bukan main, coba lihat. Namun kewajiban terkait hartanya, terkait zakat tidak dikeluarkan. Allah tahan hujan itu turun, nggak turun dulu. Ini karena ada orang yang masalah-masalah di muka bumi. Ada yang buat curang. Kalau lagi timbang, ini di pasar nih, orang Popono, pasar pelayan ki orang masalah. Nanti nimbang sekilo, wah itu ada yang kurangi. Ya tak? Ada yang kurangi. Namun kalau dia minta timbangan orang lain, minta ditambahin. Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Jika dia itu minta ditimbang orang lain, dia minta full, Pak, tolong ditambah terus, Pak. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Namun kalau dia nimbang atau dia nakari orang lain, dia malah kurang-kurangi. Kalau untuk dirinya sendiri dia minta tambah. Namun kalau untuk orang lain dia jadi pedagang, dia kurangi. Itu namanya berbuat curang dalam bisnis. Bagi yang punya warung, bagi yang punya usaha, termasuk juga yang tani-tani gitu, sama juga. Buat curang itu yang menyebabkan hujan itu enggak turun. Ustadz, ada tetap itu kecurangan, namun hujan kok tetap turun. Allah cuma kasihan pada hewan ternak. Hadis katakan hujan itu diturunkan cuma karena Allah kasihan pada hewan ternak. Allah kasihan sapi belum dapat minum, bukan manusia. Allah kasihan sapi-sapine, kambing-kambingnya belum dapat minum, maka Allah turunkan hujan. Jadi kalau hujan nantinya turun, itu cuma Allah kasihan pada hewan ternak, bukan pada manusia. Manusia ngeyelnya bukan main. Dikon sholat ya ora gelem sholat, dikon tangi subuh ya malas, dikon jamaah ya masih mikir-mikir, disuruh pakai jilbab, wah kapan-kapan. Nanti tunggu jagong dulu, baru pakai gamis, baru pakai
jilbab. Nanti kalau di depan rumah lagi dikeluar aja, wes males. Ya ta ibu-ibu? Iya, wes ngerti kok. Wes paham aku. Arak wong kidul apa wong lor ya sami mawon. Pas arak belanja, tukang sayurnya lewat, pas-pasan pakainya. Oh, pas nggak ada jilbab, ono handuk. Handuknya ditutupi di kepala. Terus metu. Ya, celananya gus mene loh. Ya, sampai lutut. Kepalanya tadi tutup apa? Handuk. Wonten apa mboten? Ngel-ngelan. Makanya Allah kasihannya sama siapa tadi? Sapi. Hewan ternak, makanya Allah turunkan hujan. Berarti solusinya biar hujan segera turun apa? Tobat. Iki wis tobat apa urung ya iki ya? Urung. Iya. Kalau makin banyak yang tobat, makin banyak yang nambah ilmu, makin banyak yang rajin ngaji, makin banyak yang perhatikan sholat, insya Allah nanti yang rizki, hujan dan yang lainnya akan segera turun. Namun kan uang sholat kan cuma hitung berapa persen toh sak Gunung Kidul ya toh. Yang ngaji saja dari penduduk Gunung Kidul saja cuma berapa persen coba lihat. Mungkin 0,01%. Itu lagi yang sadar loh itu. Belum lagi yang malas-malas belum sadar. Wah itu lebih banyak lagi. Maka solusinya perbanyak istighfar lan taubat. Kapan istighfarnya dan taubatnya? Besok-besok apa segera? Segeranya kapan? Sekarang sebelum mati. Daripada nanti nyawa sudah direnggut, sudah diambil malaikat maut, baru nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya pengen tobat, pengen sodako, pengen sholat, padahal sudah mati, sudah nggak bisa lagi. Balik tadi berarti hujan nggak turun gara-gara apa tadi? Satu tadi apa? Tadi yang saya sebutkan contohnya tadi apa yang kata Kanjeng Nabi? Berbuat curang dalam bisnis. Apalagi tadi? Orang kaya malas bayar apa? Zakat. Tambah lagi dosa banyak sekali yang diperbuat manusia. Apalagi kita ini wong Indonesia itu, ya Allah, saking Sumatera ada bencana, di Jawa ya kekeringan, Kalimantannya juga sama, yang di Maluku ya gempa, yang Papua ya kerusuhan. Kurang mana lagi coba? Di seluruh Indonesia loh itu. Iya toh? Maka solusinya cuma satu, perbanyak istighfar lan taubat segera, tidak tunda-tunda. Nah sekarang disebut hujan tadi. Ayat ini saya belum jelaskan secara detail, namun karena tadi disebut hujan, biar kita tahu tentang hujan dan hujan segera turun. Kita pelajari tentang apa? Hujan. Keimanan berkaitan dengan hujan. Ini sebenarnya tulisan lama saya ini. Ada buku saya bahas sendiri tentang panduan amal soleh di musim hujan. Jadi di musim hujan itu ada amal-amal soleh. Di musim apa? Hujan. Itu ada amal-amal soleh. Ya mudah-mudahan nanti ada bukunya, nanti jenengan dapat gratis lah. Saya nanti segera terbitkan itu biar hujan segera turun. Baik, sini ada berapa ini? 5. Coba kita bahas sampai nanti pembahasan petir ada di sini. Ya. Pertama, baca. Pertama, tidak ada yang mampu menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Nah lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Baca artinya. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya. Sesudah itu, dan dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Quran surat Fatir ayat 2. Terus sebagian ulama
Sebagian ulama seperti penulis tafsir Al-Jalalain mengatakan bahwa rahmat yang dimaksudkan di sini adalah rezeki dan hujan. Nah, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. Rahmat ini apa? Kata Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti, yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah rizki dan hujan. Jadi Allah turunkan rizki, Allah turunkan apa? Hujan. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalau hujan Allah kehendaki turun, nggak ada yang bisa cegah. Orang yang biasanya diundang kalau ada hajatan biar hujan nggak turun, apa namanya? Nah, walaupun pakai pawang yang sakti sekalipun, kalau Allah kehendaki hujan itu turun, nggak ada yang bisa nahan hujan itu turun. Tetap hujan turun nggak? Tetap. Mau pawang paling sakti segunung kidul pun nggak ada yang bisa halangi hujan itu turun. Karena Allah takdirkan itu kalau turun, maka pasti hujan itu turun. Terus, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan, Allah tahan hujan itu turun, maka tidak ada yang bisa turunkan itu hujan. Semuanya sesuai kehendak Allah. Itulah makanya tadi kita bahas, Allah turunkan hujan sesuai kehendak Allah. Terus keyakinan yang kedua. Diturunkannya hujan termasuk kunci ilmu gaib dan hanya Allah yang tahu kapan turunnya. Nah, lihat, diturunkannya hujan termasuk kunci ilmu gaib. Kalau ilmu gaib maksudnya hujan itu kapan turun kita tidak tahu. Dan hanya Allah yang tahu kapan hujan itu turun. Turunnya itu kapan, tempatnya di mana, besar hujan tadi bagaimana, hanya Allah yang tahu. Lihat di sini Allah Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Baca artinya. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sejalan pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Luqman ayat 34. Lihat lagi hadisnya Rasulullah SAW juga bersabda, Miftahul ghaibi khamsun la ya'lamu illallahu la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arhami wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Baca artinya. Kunci ilmu gaib ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Pertama, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kedua, tidak ada seorang pun mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Ketiga, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang ia lakukan besok. Keempat, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di manakah ia akan mati. Kelima, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Lihat, kita rinci satu-satu, Nji. Kalau disebut ilmu gaib berarti hanya Allah yang tahu. Tadi satu apa? Lihat langsung hadisnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang terjadi besok. Besok terjadi apa? Sekarang kita tahu nggak? Nggak. Itu namanya ilmu gaib. Kalau besok saja kita nggak tahu, apalagi tahun depan, apalagi 2 tahun lagi, apalagi 5 tahun lagi, apalagi 10 tahun lagi. Besok saja kita tidak paham itu akan terjadi apa. Mau makan apa itu belum pasti. Dia mau rencanakan apa belum juga bisa terjadi, baru rencana. Dia mau pergi kemana belum tentu juga kesampaian, karena belum pasti.
Yang mengetahui pastinya siapa? Allah. Itu masuk perkara apa? Ghaib. Terus kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Walaupun sekarang bisa pakai USG. Apa USG untuk lihat apa, Bu? Ibu-ibu. Lihat kandungannya kenapa? Mengetahui anaknya laki-laki apa? Perempuan. Apa sudah pasti? Bisa pasti enggak itu? Belum pasti. Iya kan? Belum pasti itu. USG itu umur berapa bulan? Kandungan berapa bulan ibu-ibu? Ibu-ibu kandungan berapa bulan? Mbok sesuk hamil meneh to men ngerti meneh to kuwi. Banyak anak banyak rezeki toh. Berapa bulan? 4, sekitar 4 gitu. Taib. Sebelum 4 bulan itu sudah ada detak jantung apa belum? Iki ketoke urung tahu periksa paling iki ya. Sebelum 4 bulan Bu, bayi sudah ada detak jantung belum? Ada yang sudah. Sekarang misalnya di usia segitu, ini belum 4 bulan. Kalau 4 bulan berarti sudah ditiupkan roh. Ini belum 4 bulan. Namun qadarullah terjadi keguguran. Terjadi keguguran. Setelah keluar darah itu sholat ataukah tidak? Sholat ataukah tidak? Alasannya apa sholat? Ora paham jel tenan ya Allah. Ya makanya ngaji ya toh, men paham. Bu, tadi kan saya sebut ya, detak jantungnya itu sebagian ada. Ya. Ini tenan, ini saya kemarin pas istri hamil tuh saya perhatikan baik-baik terus setiap bulannya itu, wah tak periksa itu. Nah, sebelum 4 bulan itu ternyata sudah ada. Terus saya tanya sama dokternya, Bu, itu kalau keguguran itu darah apa, Bu? Nah, kalau dokter belum paham. Namun kalau lihat dari sisi hukum, karena sudah ada detak jantung, berarti sudah ada bentuk seperti manusia. Kalau sudah ada bentuk seperti manusia, walaupun belum 4 bulan, terjadi keguguran, maka darahnya nifas. Darahnya apa? Nifas. Salat napa mboten? Salat napa mboten? Mboten. Berapa lama nifasnya? Biasanya 40 hari. Bisa enggak lebih dari 40 hari? Berapa lama? Apa Bu? Apa? Sak mampune. Rampungnya ki pirang dina ta? Bisa 2 bulan 60 hari. Yang jelas tidak ada batasan. Namun kalau tadi belum ada bentuk, detak jantungnya belum ada, karena ini di bawah 4 bulan, berarti belum ada bentuk manusia ye, maka bukan darah nifas kalau terjadi keguguran. Berarti darahnya darah istihadah, darah kotor. Sholat napa mboten? Sholat walaupun ada darah. Gimana cara sholatnya? Gimana cara sholatnya ibu-ibu?
Iya sholatnya kayak biasa, namun wudhunya gimana? Kan ada darah. Ya Allah, ibu-ibu, saya duwe masalah ora paham-paham. Gimana? Setiap kali sholat berwudu, masuk asar wudu, masuk maghrib lagi wudu, masuk isya lagi wudu, masuk subuh lagi wudu. Lalu setelah berwudu nggak tunda sholatnya lama-lama, langsung sholat, biar nggak keluar darah di tengah-tengah. Namun kalau keluar dan sudah tadi dia lakukan langsung, maka dimaafkan. Yang penting jenengan pakai pembalut tadi, tetap sholat. Kalau di tengah-tengah sholat kok keluar lagi, maka dimaafkan. Yang penting tadi wudhu setiap kali apa? Sholat. Kalau apa? Apa tadi? Tidak keluar darah kenapa? Oh, iki lagi cerita toh. Setiap kali sholat disuruh apa? Wudhu. Berwudhu langsung sholat. Berarti nggak wajib mandi bu, repot. Masa setiap kali sholat 5 kali jenengan mandi terus? Mau maghrib mandi, ngisak mandi lagi, subuh mandi, zuhur mandi, ngasar mandi. Wah repotnya bukan main. Paham ya? Balik tentang rahim itu masuk ilmu gaib. Gaib itu kita nggak tahu. Besok anak ini rizkinya gimana kita nggak tahu. Anak ini nanti besarnya bagaimana kita nggak tahu. Anak ini panjangnya berapa? Dokter tadi cuma kira-kira aja. Pastinya dokter nggak bisa perkirakan di situ. Belum tahu pastinya. Yang tahu pasti siapa? Allah. Masuk ilmu gaib. Yang ketiga, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang ia lakukan besok. Mau lakukan apa besok belum tahu. Kerjaannya apa besok juga kita belum tahu. Terus yang keempat, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di manakah ia akan mati. Tahu matinya di mana? Kapan matinya tahu? Wah kalau jenengan tahu kayak begini musibah luar biasa itu. Setiap kali mau gerak, ya Allah saya sudah diberitahu besok mati. Gimana coba? Malaikat datang misalnya terus beritahu, Bu, jatah hidupmu cuma sisa 24 jam. Hidupnya tenang nggak? Ora tenang. Waduh kepiye aku nang masjid wae ora. Pokoknya aku ora ngaji terus. Mati-mati ya wes kalau gitu. Akhirnya dia gelisah terus. Maka ini jadi ilmu gaib, hanya Allah yang tahu. Terus yang kelima, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan. Hujan datang kapan? Nanti di pelayan itu hujannya kapan? Di panggang itu kapan? Hanya Allah yang tahu. Jadi perkara gaib. Ilmu apa tadi? Gaib. Berarti ilmu gaib itu ada 5. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi besok. Besok itu hujan, besok itu apa kejadiannya nggak tahu. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Yang ketiga, tidak ada satu pun yang tahu apa yang ia lakukan besok. Cuma rencana saja. Yang keempat, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di manakah ia akan mati. Dan tidak tahu juga kapan hujan itu turun. Terus ketiga, ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Baca. Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani meriwayatkan tentang percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Di antaranya, Qultu ala ayyi syai'in Mikail, qala ala nabati wal qatari. Baca artinya. Aku Rasulullah SAW bertanya, apa saja tugas Mikail? Ia yaitu Jibril menjawab, ia ditugaskan mengurus tanaman dan hujan. Malaikat Mikail tugasnya itu mengurus tanaman dan hujan. Tanamannya gimana? Subur. Hujannya itu gimana? Yang ngatur bertugas ini secara khusus adalah malaikat apa?
Mikail. Jadi ada malaikat khusus. Terus Ibnu Katsir menjelaskan. Ibnu Katsir menjelaskan, Mikail ditugaskan untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan yang darinya berbagai rezeki diciptakan di alam ini. Mikail memiliki beberapa pembantu. Nah, Mikail punya beberapa pembantu, jadi bukan Mikail sendiri. Terus Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka melalui Mikail berdasarkan perintah dari Allah. Mereka mengatur angin dan awan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rabb yang Maha Mulia. Sebagaimana pula telah kami riwayatkan bahwa tidak ada satu tetes air yang turun dari langit melainkan Mikail bersama malaikat lainnya menurunkannya di tempat tertentu di muka bumi ini. nah, berarti ada yang bertugas untuk mengatur turunnya hujan adalah malaikat Mikail. Terus yang keempat, turunnya hujan. Keempat, turunnya hujan telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Turunnya hujan telah ditulis di Lauhul Mahfuz, artinya sudah jadi takdir. Sudah dicatat sebagai apa? Takdir. Baca, Nabi SAW bersabda, kata Allah maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Baca artinya, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi hujan terjadi bagaimana, rizki itu bagaimana, sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Baca. Sesungguhnya ketika pertama kali menciptakan kolam, Allah firmankan padanya, tulislah. Kolam mengatakan, apa yang akan aku tulis? Allah berfirman, tulislah berbagai takdir dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Nah, yang akan terjadi hingga hari kiamat. Kolam itu artinya pena. Pena ini sudah bertugas mencatat takdir hingga hari apa? Kiamat. Orang ini ajalnya gimana, rizkinya bagaimana, anaknya berapa, suaminya bagaimana, sudah dicatat itu. Terus yang kelima, suara petir. Sekarang tentang petir, adalah malaikat yang membawa api. Baca. Ada 3 istilah untuk kilatan petir dan geledek, yaitu ar-ra'du, as-sawa'i, dan al-barq. Ar-ra'du adalah istilah untuk suara petir atau geledek, sedangkan as-sawa'i dan al-barq adalah istilah untuk kilatan petir, yaitu cahaya yang muncul beberapa saat sebelum adanya suara petir. Lihat, kan ada suaranya. Petir kan itu ada suara. Ada juga kan kilatan. Kilatan lebih duluan muncul apa suara? Kilatan dulu apa suara? Kilatan. Nah, kilat dulu, set. Setelah itu berapa detik baru suara gemuruh. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dalam hadis marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ar-ra'du. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malakun minal malaikati muwakkalun bis sahabi ma'hu makharik min narin yasuqu bihas sahaba haitsu sya'allah. Baca. ar-ra'du adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, lihat. Kilat ini adalah sebenarnya malaikat. Ini bertugas untuk mengurus awan, mengatur awan, dan bersamanya ada pengoyak dari api. Dia punya tugas untuk memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Berarti ada yang bertugas untuk memindahkan awan. Maka ada yang di satu tempat awannya itu hitam gelap, ada di tempat lain itu terang. Nah, itu diatur itu oleh malaikat. Terus disebutkan dalam Makarimul Akhlak. Disebutkan dalam Makarimil Akhlak milik Al-Qaraiti. Ali pernah ditanya mengenai ar-ra'du. Beliau menjawab, ar-ra'du adalah malaikat. Beliau ditanya pula mengenai al-barq. Beliau menjawab, al-barq, kilatan petir, itu adalah pengoyak di tangannya.
Dan dalam riwayat lain dari Ali juga, al-Brak itu adalah pengoyak dari besi di tangannya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan lagi, ar-ra'du adalah masdar, kata kerja yang dibendakan, berasal dari kata ra'ada, ya ra'udu ra'dan, yang berarti gemuruh. Namanya gerakan pasti menimbulkan suara. Malaikat adalah yang mengetarkan awan, lalu memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan setiap gerakan di alam ini, baik yang di atas langit maupun di bawah bumi, adalah dari malaikat. Lita juga dapat saksikan pada suara manusia dihasilkan dari gerakan bibir, lisan, gigi, lidah, dan tenggorokan. Dari situ manusia bisa bertasbih kepada Rabb-Nya, bisa mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Oleh karena itu, ar-ra'du, suara gemuruh, adalah suara yang membentak awan, dan al-brak, kilatan petir, adalah kilauan air atau kilauan cahaya. Berarti kesimpulannya kilat tadi itu malaikat yang bawa pengoyak, ini digunakan untuk memindahkan awan sesuai kehendak Allah. Berarti ada 5 tadi. 1 itu tentang hujan tadi turun, ini kuasa Allah. Terus yang kedua, hujan turun masuk ilmu gaib. Yang ketiga, ada malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan. Yang keempat, turunnya hujan sudah dicatat dalam takdir. Yang kelima, ada suara petir. Itu adalah malaikat yang membawa api. Maka kita lihat ada kilatan. Itu sudah disebut oleh Nabi SAW jauh-jauh hari sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya nanti Sabtu Legi ya, tanggal 2. Namun saya umroh, berarti libur. Atau mau dimajukan tanggal 26 Sabtu Wage. Mana Bu Daroya? Ya, Sabtu Wage mau nje? Cuma dimajukan daripada kosong. Ibu-ibu nganggur juga, guru arak ngerumpi paling. Iya tak? Iya, pokoknya ngaji tanggal 26. 26 itu Sabtu Wage. Dimajukan seminggu nje. Nanti wonten pengumuman, nanti tak buat pengumumannya seperti biasa nanti disebar. Ya, nanti sekali lagi yang Sabtu Legi dimajukan Sabtu Wage. Tanggal 26 akhir bulan ini. Ya, akhir Oktober. Tanggal 2-nya nanti libur, tak umroh. Mau nitip apa? Jero arak nitip zam-zam apa-apa. Baik, ada yang bertanya silahkan. Iki langsung. Ada maksud tadi? Sama sana, kasih. Sana lagi, Bu. Ya, sudah. Ini dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Bu, dekat. Wudu di kamar mandi. Niatannya. Wudu, kalau mau wudu berarti saat mau wudu memulai ada niat. Baca bismillahnya itu yang mesti ditanyakan. Bismillahnya bacanya di mana? Baiknya cukup di dalam batin. Boten dijaharkan. Baca bismillahnya dalam batin aja, dalam kamar mandi enggak apa-apa. J. Namun dalam batin. J. Terserah. Bebas. Mau jamaah bareng suami yuk boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. Nggih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu a'lam. Saya belum dalami hukum karma. Yang jelas kalau dosa waris dalam Islam nggak ada. Kalau hukum karmanya, wallahu a'lam. Ada lagi. Mana tadi? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, qobliyah subuh. Mau jamaah bareng suami. Enggak, suami kan di masjid. Ji. Terus suami saya sudah pulang masjid, dari situ saya belum sholat. Itu kan sudah telat waktunya, itu langsung pakai qobliyah atau langsung sholat subuh? Pakai qobliyah apa langsung sholat subuh? Pakai qobliyah. Langsung qobliyah. Ji. Oh iya, terus yang Walaupun jamaah sudah rampung di masjid. yang selanjutnya, saya itu kok daripada sholat enggak keramas, kalau sebelum keramas itu enggak ikhlas gitu loh Pak, kalau sholat Ya diikhlaske. kudu ada, kudu ada, Boten ya. harus keramas. Iya. Apalagi cuma suruh Ini karena junub kenapa mboten? Junub kenapa mboten? Ya harus mandi besar keramas. Orang bisa ditawar-tawar. Harus. Iki arak dinyang meneh lho iki kepiye to? Kalau junub tetap harus mandi besar, keramas. Terus saya bertanya menantu saya Pak Ustaz, coba bertanyakan Pak Ustaz, sholat zuhur itu kan kurang lebih jam 12. Iya. Terus saya itu kan juga dapat kesibukan dong. Ji. Sholatnya zuhur itu jam 1. Dan jam 1 itu waktu wudhu itu datang bulan itu punya utang sholat zuhur atau enggak? Saya Utang. Siapa suruh undur-undur? justru menantu saya ditanya nggak bisa jawab. Iya, jangan jawab. Dia kodok nyaur. Nanti sudah suci setelah seminggu, nyaur tadi, sholat tadi yang seharusnya dia kerjakan, namun dia tunda sampai jam 1. Ternyata jam 1 datang bulan. Bisa jawab, kalau mama itu katanya pakai menantu kita sholat zuhur kalau saya ya kalau sudah batal ya nggak bisa saya. Iya, namun nanti nyaur karena sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nji, kalau disuruh keramas mandi besar tidak bisa diganti wudu. Wes enak-enak kok arak nawar meneh iki kepiye to carane. Udah, ini ada nanya. Gak bisa. Iya Bu, sebentar. Coba mic ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya didekatin ya, terus istiqomah. Bagaimana cara istiqomah dalam ibadah? Bagaimana istiqomah dalam ibadah gitu? Apa? Akan selalu istiqomah
dalam ibadah. Iya, ditanya caranya istiqomah dalam ibadah. Baik. Satu, ibadahnya tadi dijaga ajak rutin. Kadang mesti dipaksa. Yang kedua, banyak doa pada Allah seperti doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Terus yang ketiga, rajin tolabul ilmi, ngaji, hadiri majelis ilmu. Yang keempat yang dia lakukan adalah bergaul dengan teman-teman yang baik. Itu lebih jaga istiqomah. Terus satu lagi, bawa mic sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan nggak boleh gambar sesuatu yang bernyawa. Iya. Kalau kita pakai emoticon di WhatsApp itu gimana hukumnya? Emoticon di WhatsApp, WA. Pakainya kepada siapa ditujukan? Ya kalau nge-chat gitu, kan ada emoticon kayak lebih seneng gitu. Iya. Kalau yang emoticonnya wajar-wajar saja boleh. Namun kalau emotikannya itu pakai ya berbau cinta macam-macam dan itu kepada laki-laki lain nggak boleh. Iya. Kalau misalnya kita ada foto selfie kita di HP gimana? Apa foto Selfie gitu. selfie di HP? Simpan tapi nggak diupload. Tapi tidak diupload, disimpan aja. Gak apa-apa. Disimpan aja, nggak boleh diupload. Baik, bagaimana jika memandang seseorang dengan satu sisi saja? Karena suka pada orang itu maka lihatnya cuma dengan kebaikan. Lihat orang lain selalu husnuzon. Pandangan kita selalu apa? Husnuzon. Kedepankan sisi positif terus. Nggak bawa ke sisi negatif kecuali ada indikasi. Ada sesuatu yang mencurigakan, kita baru suuzon padanya. Kalau tidak, maka tetap bawa ke sisi positif. Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk. Apakah takdir jelek bisa berubah dengan rajin berdoa? Bisa. La yaruddul qada illa doa. Kata Nabi SAW, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Namun berubahnya takdir dengan doa itu dengan takdir pula. Sehingga yang penting berdoa terus karena kita sendiri tidak tahu takdir kita masing-masing seperti apa. Apakah batal wudunya jika bersentuhan dengan sesama jenis walaupun itu non muslim? Kalau memakai pendapat tidak membatalkan wudu, maka dengan lawan jenis apapun dia tidak batal wudu meskipun itu non muslim. Kalau wanita sedang haid dan ingin membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, apakah perlu wudhu dulu atau tidak? Tidak. Karena ibu haid, wudhu pun tidak ada manfaat. Tidak hilangkan hadasnya juga tidak peringan juga tidak. Sampai nanti darahnya itu hilang. Bolehkah kita membakar pakaian? Apa nih? Membakar? Pakaian yang sudah tidak pantas dipakai atau dikasih orang yang juga tak pantas. Kalau memang nggak pantas untuk dibagikan juga ya sudah pakai sendiri, misalnya untuk dipakai untuk kain lap dan seterusnya. Saudara saya sering meminjam uang pada saya dan selalu saya pinjami, tapi lama kelamaan saya tahu uang itu digunakan untuk bayar utang riba. Lalu ketika saudara ingin meminjam lagi, saya bilang tidak punya uang padahal saya punya. Saya takut ikut terkena dosa riba. Apakah saya berdosa karena berbohong? Jangan bohong, bilang aja uang saya ada namun ada keperluan. Nggak boleh bohong. Kalau lagi sholat sunnah, misal tahajud atau duha, terus ada orang yang ucap salam, diutamain jawab atau lanjut sholat. Ini kan lagi sholat, lanjut. Nggak bisa jawab di tengah-tengah sholat, nggak bisa. Gimana caranya menghindari zina? Karena setiap hari ketemu
dan sering berinteraksi. Kalau ketemu selalu curi-curi pandang, gimana Taj? Maka tundukkan pandangan, tidak banyak bergaul dengan dia. Hati sudah siap untuk menutup aurat secara kafah sempurna insya Allah. Namun materinya belum siap, koleksi gamis, handsock, kaos kaki masih sedikit. Gimana Ustadz? Nabung-nabung. Mudah-mudahan nanti dapat gratis lagi. Kita ganti Sabtu Wage nggih. Ingat tanggal 26. Nanti ada pengumuman setiap kajian. Saya umumkan besok juga ada kajian Ahad Legi di Masjid Al-Huda, Masjid Al-Ikhlas, Agung Al-Ikhlas Wonosari. Bisa dihadiri jam 5:30 sampai 6:30. Demikian, mugi-mugi manfaat. Ada lagi? Ntar Bu, ntar. Orang hamil yang keguguran itu katanya nanti jadi simpanan orang tua di surga. Kalau keguguran itu seusia 1 atau 2 bulan, sudah terhitung simpanan di surga karena sudah merasakan hamil. Mudah-mudahan Allah ganti nanti dengan simpanan anak-anak yang baik-baik nanti di surga. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bawa berkah, bawa manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.